Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham ini mendekati PBV terendahnya, risiko kecil dan punya potensi terbang 100%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Salah satu metode valuasi yang sering digunakan adalah PBV atau Price to Book Value. Mudahnya, PBV itu seperti kita membandingkan harga yang akan kita bayar dengan nilai buku atau nilai intrinsik atau nilai sebenarnya suatu saham. Semakin tinggi PBV, idealnya semakin mahal harga saham perusahaan. Nah, jika biasanya orang-orang sering mengatakan PBV yang ideal itu adalah 1 kali, maka di video ini Mimin akan bahas dari aspek yang berbeda, di mana kita akan melihat rata-rata PBV beberapa saham dalam 3 tahun terakhir. Adapun saham yang akan dibahas nanti adalah saham yang punya valuasi PBV yang lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Teknik ini cukup menarik untuk dipelajari dan cenderung bisa mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko. Tapi dengan catatan, kamu harus memilih saham yang tepat juga. Namun seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan bukanlah rekomendasi dan kamu mungkin saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu utamakan analisa sendiri terlebih dahulu ya. Saham pertama, Astra Argo Lestari atau AALI. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 649 miliar dan sampai video ini dibuat, ekuitas perusahaannya sejumlah 19,45 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini adalah sebesar 10.104. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun ada di angka 1,09. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 7.950, PBV yang dimiliki adalah sebesar 0,79 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 11.013. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang naik sebesar 38,5%. Kedua, Astra International atau ASI. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 8,83 triliun dan sampai video ini dibuat, ekuitas perusahaannya sejumlah 162 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini adalah sebesar 4.012. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 1,76 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 4.720, PBV yang dimiliki saham ini adalah sebesar 1,18 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 7.061. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebanyak 49,6%. Ketiga, Bank Sentral Asia atau BBCA. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 14,46 triliun dengan ekuitas 187 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat bahwa book value saham ini ada di angka 7.600. Sekarang mari kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun ada di angka 4,43 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 29.850, PBV yang dimiliki saham ini adalah sebesar 3,93 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 33.668. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang naik sebesar 12,8%. Keempat, Gudang Garam atau GGRM. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 2,3 triliun dengan ekuitas 60,83 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini ada di angka 31.617. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun terakhir ada di angka 2,32 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 32.800,
PBV yang dimiliki adalah sebesar 1,04 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 73.351. Apabila membandingkan dengan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebanyak 123,6%. Kelima, HM Sampurna atau HMSP. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 4,13 triliun dengan ekuitas 25,91 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini ada di angka 223. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun terakhir ada di angka 8,68 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 1045, PBV yang dimiliki saham ini adalah sebesar 4,69 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 1936. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebesar 85,2%. Keenam, Indofood CBP Sukses atau ICBP. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 1,7 triliun dengan ekuitas 31,55 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini ada di angka 2.705. Sekarang mari kita masuk ke valuasi. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun ada di angka 4,73 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saham saat video ini dibuat di angka 8.125, PBV yang dimiliki saham ini adalah sebesar 3 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa naik di angka 12.795. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebesar 57,5%. Ketujuh, Media Nusantara Citra atau MNCN. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 399 miliar dengan ekuitas 15,13 triliun. Jika dibandingkan dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini ada di angka 1005. Sekarang mari kita masuk ke valuasi. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun ada di angka 1,32 kali. Sedangkan jika kita mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 790, PBV yang dimiliki saham ini hanya sebesar 0,79 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 1327. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebesar 67,9%. Kedelapan, Telkom Indonesia atau TLKM. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 6,01 triliun dengan ekuitas 108 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, kita bisa melihat book value saham ini ada di angka 1097. Sekarang mari kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun ada di angka 3,65 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 3.240, PBV yang dimiliki saham ini hanya sebesar 2,95 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 4.004. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, berarti masih terdapat peluang kenaikan sebesar 23,6%. Nah, setelah melihat pembahasan beberapa saham tadi, ada beberapa kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, BBCA menjadi saham dengan ekuitas terbesar di angka 187 triliun, sedangkan MNCN menjadi saham dengan ekuitas terendah di angka 15 triliun. Kedua, saham GGRE mempunyai book value tertinggi di angka 31.617, sedangkan HMSP mempunyai book value terendah di angka 223. Ketiga, HMSP mempunyai PBV rata-rata tertinggi dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 8,68 kali, sedangkan AALI punya PBV rata-rata terendah di angka 1,09 kali. Jika dibandingkan dengan PBV saat ini,
HMSP masih menjadi saham dengan PBV tertinggi di angka 4,69 kali, dan AALI masih menjadi saham dengan PBV terendah di angka 0,79 kali. Keempat, berdasarkan data rata-rata PBV tertinggi dan terendah dalam 3 tahun terakhir yang kita sudah bahas tadi, jika kita membandingkan harga saat ini dengan harga di PBV rata-ratanya, akan ditemukan informasi bahwa saham GGRM menjadi saham dengan peluang kenaikan terbesar di angka 123%, sedangkan BBCA menjadi saham dengan peluang kenaikan terendah di angka 12,8%. Perlu Mimin sampaikan, pembahasan metode Min PBV atau PBV rata-rata di topik ini harus dikaji lebih lanjut ya, karena ada beberapa faktor bias yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan metode ini. Ada sektor atau saham tertentu yang tidak cocok menggunakan valuasi ini karena punya fluktuasi yang naik turun dengan kinerja yang tidak stabil. Selain itu, perlu diingat bahwa meski PBV saat ini berada di bawah PBV rata-ratanya, namun tetap saja kamu harus mempertimbangkan apakah PBV rata-rata itu sudah tinggi atau masih wajar. Intinya, valuasi itu tidak semudah melihat PER dan PBV saja, ada faktor-faktor lain yang perlu dianalisa lebih lanjut. Oh ya, sebagai informasi, jika kamu ingin belajar teknik valuasi yang lebih dalam, kamu bisa membaca di e-book The Stock Market yang Mimin tulis. Untuk info pembelian, silakan lihat di akhir video atau di deskripsi. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.